Pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita sudah menjelaskan sedikit tentang sosok dan biografi, berikut kisah tauladan dari Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang berkaitan dengan sakhawatin nufus. Yang sifat selanjutnya yaitu salamatus sudur, orang yang memiliki kepribadian yang hatinya bersih, ikhlas. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana beliau itu pada tahun 1966 berdakwah ke Pontianak. Nah, salah satu saksi saat itu yang bercerita kepada kami, kepada murid-murid beliau ya, sehingga sampai kepada kami, yaitu Kiai Haji Abdul Muthalib. Yang beliau cerita bagaimana Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun ini kalau berdakwah kayak tadi ya, kalau berdakwah sambil berdagang atau beliau mengambil foto itu dekat-dekat waktu sholat. Dan tidak jarang, terkadang ada orang yang berhutang tidak bisa melunasi biaya pemotretan, atau juga beliau berjualan yang lain ada yang berhutang ya. Jadi tidak jarang beliau itu membiarkan membebaskan hutang-hutang orang-orang itu, tidak jarang. Yang penting tujuan utama beliau itu sampai, yaitu adalah berdakwah. Nah, lantas tujuan beliau memang berdakwah. Ada sebagian yang bertanya, kenapa beliau menyelengi dengan berdagang? Apakah itu salah satu siasat dakwah beliau dan seterusnya? Ya, itu adalah bentuk siasat dakwah beliau. Nah, jadi dakwah itu banyak macamnya. Ya, bisa kita langsung tampil dan macam, termasuk melalui berdagang seperti tadi, melalui profesi atau pekerjaan. Dan selain itu, beliau itu dengan berdagang atau berprofesi sebagai pemotret tadi ya, karena beliau ketika dakwah itu beliau membawa istri dan anaknya. Jadi agar beliau itu tidak berharap dari pemberian orang lain. Jadi beliau memang mengajarkan kita agar berdakwah secara mandiri. Bahkan di antara pesan beliau ya, saya pernah mendengar dari salah satu murid senior, bahwasanya kita ini kalau berdakwah, ada undangan berdakwah, ngajar, ceramah dan semisalnya, selipkan uang. Kita bawa uang, jangan sampai kita tidak bawa. Kita bawa uang dengan jumlah yang kalau bisa tidak sedikit. Ya, 500 lah minimal, 1 juta dan seterusnya. Dengan tujuan agar kita tidak berharap mendapatkan rezeki, tidak mendapat uang dari dakwah kita. Sehingga dakwah kita tadi itu tidak menjadi ikhlas, tidak menjadikan sesuatu yang bernilai di mata Allah SWT. Karena apabila dakwah kita tidak ikhlas, maka secara otomatis dakwah kita tidak akan sampai ke hati orang yang ingin kita nasihati, dan dakwah kita tidak akan bermanfaat. Mungkin didengar, tapi tidak akan memberikan manfaat, tidak akan berbekas. Jadi itu sebagai anjurannya. Jadi kalau kita dakwah, saya selalu mengingat pesan itu, usahakan bawa uang berapapun itu, agar kita tidak berharap dari pemberian. Jangan jadikan pekerjaan, tapi jadikan itu sesuatu yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ikhlas ini, banyak kisah yang berkaitan dengan ikhlas ini yang sungguh luar biasa yang bisa kita dapatkan dari beliau. Di antaranya ya, kisah yang sering diulang-ulang, yang memang perlu diulang agar kita benar-benar memahami dan meresapi, agar kita benar-benar hafal dengan kisah beliau ini. Di antara bentuk keikhlasan beliau, kita sering dengar dari guru kita bersama, dari Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, di mana 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau memanggil putra-putra beliau, dipanggil semua putra-putra beliau, dan beliau berpesan, kata beliau kepada putra-putranya, jadi kalian ini menjadi saksi, kalian ini harus tahu bahwasanya pondok pesantren Darul Uluwah Dakwah itu tidak semuanya itu hasil sumbangan, hasil dari wali santri atau dari partisipan dan siapapun itu, enggak. Ada, bahkan tidak sedikit, di pondok pesantren itu ada uangnya Abi, ya ini uang beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang sedang menasihati kepada putra-putranya. Jadi kata beliau, di pondok pesantren banyak ada uang-uang yang memang milik beliau, dan aset-aset, mungkin saat itu ada mobil dan apa, itu memang pribadi milik beliau. Tapi beliau berpesan kepada putra-putranya bahwasanya kalian semuanya disaksi kalau semua tanpa terkecuali, beliau mengatakan semua yang Abi miliki mulai saat ini Abi wakafkan untuk pesantren. Jadi semuanya hanya milik pesantren. Nah, dan 3 hari setelah itu ternyata beliau meninggal dunia. Maka karena wasiat beliau semua, maka sungguh
apa yang ditanamkan oleh beliau sebagai sosok ayah dan sekaligus sebagai sosok pendidik kepada putra-putranya, menjadikan putra-putranya sebagai putra-putra yang luar biasa, yang warok. Karena ayahnya telah berpesan semua, maka para putranya sebagai tanda waroknya, bahkan apapun yang menjadi barang pribadi milik beliau pun, ya, putranya menganggap itu adalah wakaf milik pesantren, termasuk gamisnya, kopiahnya, bahkan ada sepeda ontel dan semua apapun barang yang milik beliau. Oleh karena itu ya, sampai sekarang kalau tidak salah, ya, kalau kalian nanti berziarah ke pesantren terus ke makam Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang terletak di Pondok Pusat di Raci, itu di samping makam beliau ada lemari kaca besar, ya. Di situ ada gamis beliau, ada kopiah beliau, ya, yang bisa kita lihat, ya. Padahal putra-putra beliau seperti Ustaz Segaf berkata langsung, ya, siapa sih yang tidak pengen buat kenang-kenangan lah, pengen dapat barokah juga dari gamis beliau. Tapi karena beliau sudah berpesan seperti itu, semua yang beliau miliki diwakafkan, maka beliau, putra-putra beliau dengan waroknya, ya, mengambil tindakan bahwasanya semuanya termasuk itu. Maka sampai sekarang kita bisa lihat semua properti milik beliau seperti gamis, kopiah, pulpen dan banyak yang lainnya itu ada di lemari kaca di samping makam beliau. Itu adalah bukan hanya sesuatu yang diucapkan, bukan hanya isaman jempol, tapi memang benar-benar dipraktekkan. Nah, bahkan lebih daripada itu, ya, Ustadz Segaf juga pernah bercerita bagaimana Ustadz Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini selalu berpesan kepada kita agar kita nih menjadi sosok seseorang yang tawadu, yang warok, yang selalu merasa tidak memiliki apa-apa. Jangan kita merasa memiliki setelah di pondok setahun, 2 tahun, 5 tahun kita menjadi beda dengan dulu pertama kali masuk, dan jangan pernah merasa. Oleh karena itu bahkan di kitab yang beliau tulis, ya, yaitu Al-Muhawarah, Al-Muhadatsah, percakapan bahasa Arab, beliau menulis di bab pertama, di halaman pertama adalah man anta ana tilmid. Ketika ditanya, ya, siapa kamu, kita biar sadar, saya murid. Bahkan di alinea selanjutnya, hal anta ustad, apakah kamu ustad, mungkin sudah lulus di pondok, sudah mulai ngajar, ya, sudah 10 tahun udah khidmah. Apa jawabannya? La, lastu ustadzan bal ana tilmid. Jadi itu adalah rahasia kenapa beliau menuliskan 2 paragraf itu mengulang kata-kata ana tilmid, agar kita selalu sadar jangan pernah kita merasa dan beranjak dari ketidak memiliki. Kita terus tidak memiliki. Apa yang kita miliki ini semata-mata semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu benar-benar beliau terapkan dari kisah yang tadi saya sampaikan. Dan beliau pernah, ya, diundang salah satu undangan di kota Surabaya kalau tidak salah. Nah, beliau kebetulan mengajak Al-Habib Segaf Baharun pada saat itu, dimana ketika para habaib itu datang sebagai tamu undangan itu selalu duduk di depan, atau kiai, ya, para ulama duduk di depan. Tapi ketika beliau datang, karena mungkin tidak ada yang sempat mengenali beliau, ya, padahal beliau saat itu memakai gamis, tapi mungkin memang tidak ada yang mengenali beliau, beliau duduk di belakang. Nah, jadi ketika beliau duduk di belakang, ya, memang duduk dengan tenang, beliau menikmati, tidak gusar, tidak ini, tapi Habib Segaf sebagai putra beliau terlihat sedikit gusar. Maka Habib Hasan mengatakan, ya, Segaf ada apa? Apakah ngerasa, kata Ustaz Hasan, apakah Segaf ngerasa kalau Abi gak pantas duduk di sini? Maka beliau mengatakan, iya, harusnya Abi di depan, Abi, dan seterusnya. Maka pesan beliau kepada Ustaz Segaf adalah, kita ini Baharun adalah ni'alul habaib, adalah sandal kita ini di belakang saja. Itu adalah bentuk, padahal beliau itu punya pesantren, punya murid yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan karangan beliau alhamdulillah manfaat barokah banyak. Saya melihat baik itu pesantren, terutama pesantren, ya, di Jawa ini hampir banyak pesantren menggunakan kitab beliau Muhawarah. Bahkan saya juga menemukan di beberapa universitas di Malang ketika saya bermain ke sana, mereka pun menggunakan kitab beliau sebagai rujukan dalam pembelajaran bahasa Arab bagi pemula maupun yang sudah masuk ke lanjutan. Beliau masih tetap menggunakan kitab Ustaz Hasan Al-Muhawarah. Tapi beliau sekali lagi orang yang tidak pernah merasa memiliki apapun. Beliau selalu menasihati putra-putranya, beliau selalu menasihati kepada murid-muridnya untuk kita berada di titik nol. Yang artinya jangan sampai kamu berubah sifatmu dari ketika kamu pertama kali masuk pesantren. Sama kayak gitu, kita nggak merasa memiliki apa-apa. Toh ilmu yang kita miliki ini, sebagaimana beliau merasa, ya, beliau itu selalu merasa tidak memiliki apa-apa, melainkan dimanja oleh Allah SWT. Pondok ini kayaknya bukan punya saya gitu. Nah, beliau selalu merasa seperti ini, bukan punya saya, ini punya Allah dan Rasulnya. Nah, makanya bahkan beliau pernah berwasiat, ya, beliau pernah menegaskan kepada keluarga beliau bahwasanya pesantren ini milik Allah dan Rasulnya.
beliau sudah benar-benar mewakafkan untuk Allah dan Rasulnya dan umat muslim. Beliau mengatakan dengan tegas, kalau memang ada yang tidak hikmah ya untuk pesantren ini, maka jangan tinggal di pesantren. Karena ini milik Allah dan milik Rasulnya, bukan milik saya, ya, bukan milik beliau, kata beliau, bukan juga milik keluarga. Itu saking tawakalnya, saking ikhlasnya beliau untuk memberikan segala-galanya untuk Allah dan Rasulnya. Beliau juga sering menasihati bahwasanya ya, dunia ini bukan tempat untuk istirahat, mujahadah terus capek lelah. Ya, kalau mau istirahat nanti tempatnya adalah di akhirat, tapi bukan di dunia. Maka beliau selalu menasihati kita, mengingatkan kita untuk agar kita itu tidak sombong. Sebagaimana Rasulullah juga pernah mengingatkan kita, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita tahu kalau menolong orang yang dizalimi, jelas gampang, yang dizalimi kita bantu. Nah, untuk orang yang menzalimi, gimana cara kita itu membantunya? Maka kata Rasulullah, dengan cara mencegah dia untuk berbuat zalim. Begitu juga kita. Ya, kita itu harus merasa tidak memiliki apa. Jadi kalau ada yang bertanya, ya kalau memang nggak bisa, kita mau merasa bisa gimana? Tapi untuk yang kita bisa, kita memang punya ilmu, ya kan? Kita sudah ngajar. Bagaimana kita untuk memiliki rasa kalau kita tidak memilikinya? Maka mudah. Ya, beliau mengajarkan kita, pertama adalah dengan menumbuhkan, menyadarkan rasa tanggung jawab. Ya, jangan merasa enak. Orang kalau punya itu justru tanggung jawabnya besar, jadi jangan sombong. Itu adalah cara kita tidak memilikinya dengan cara tidak sombong. Kita harus memikir, oh iya saya punya ilmu, berarti punya kewajiban untuk menyampaikan, punya kewajiban untuk mengamalkan, punya kewajiban ini dan itu, berarti tuntutan saya terhadap orang yang nggak tahu itu lebih besar, maka saya memiliki tuntutan yang lebih besar. Itu akan menjadikan kita tawadu, ya, rendah, takut, khawatir, dan berharap kepada Allah semoga ilmu kita bermanfaat, semoga kita tidak kelak dituntut di akhirat sebab ilmu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengajarkan kita, kalau sebagaimana tadi yang beliau rasakan, beliau hanya merasa dimanja, ini titipan Allah. Gak pantas kita kan, masa ya kita mau sombong dengan barang titipan, masa ya kita sombong dengan sesuatu yang kita tiru. Baik, kita kasih contoh ya, bahwasanya apa yang kita miliki kan cuma titipan. Kira-kira kalau ada orang yang dititipi atau kayak tukang parkir gitu, pantaskah dia sombong? Mobil saya ini banyak, lihat. Padahal itu cuma titipan, orang nitip ke dia, hanya numpang parkir. Kan tidak pantas. Oh, itu bukan punya kamu, cuma nitip kok disombongkan. Begitu juga kita. Ilmu yang kita miliki kan hanya titipan. Harta yang kita miliki kan hanya titipan. Dan niru. Apa sih bangganya niru? Ya. Contoh, ada orang memiliki karya, kita niru. Orang sudah semua tahu kalau ini milik dia, karya dia semua tahu. Lalu kita niru. Apakah kita akan banggakan? Wih, ini karya saya, kan enggak. Maka orang akan mencemooh kita sebagai plagiat, peniru, dan seterusnya, mengambil hak milik atau karya orang lain. Berbeda halnya kalau kita hanya meminjam, memang ini saya niru punya itu, maka tidak disalahkan. Apa yang saya sampaikan ini milik dia. Sedangkan ilmu kita, akhlak kita, semuanya ini semata-mata adalah milik Rasulullah. Kita ini kan cuma niru dari para ulama-ulama. Kita hanya niru dari guru kita kayak gini, niru gurunya. Saya niru, kalian semua niru. Apa yang harus kita banggakan dari sesuatu yang dari hasil tiruan dan hasil pinjaman ini? Masa seperti itu pantas untuk kita banggakan? Hasya wa kalla, tidak. Nah, jadi tuh sekilas tentang bagaimana ikhlasnya beliau sebagai mendidik. Bahkan ya, salah satu pengajar di pondok pesantren di mana beliau dulu pernah mengajar, ya, tepatnya di Rotul Ulum, di mana beliau ke sana pada tahun 1972, sampai sekarang beliau masih hidup. Saya mendapatkan kisah ini ya dari beberapa orang, termasuk dari Kiai Nawawi yang dulu pernah juga hikmah bersama kita, lalu beliau sekarang bencana. Beliau pernah mengatakan, saya setelah mengikuti Habib Hasan Baharun, ya, Ustadz Hasan Baharun ini, saya setelah mengikuti nasihat beliau, cara ngajar beliau beneran, saya sendiri ketika ngajar jadi lega, dan alhamdulillah anak-anak ini malah lebih nurut, lebih mendapat manfaat dibandingkan sebelumnya. Apa itu yang beliau ajarkan? Cara mendidik anak-anak yang beliau ajarkan. Nah, yang pertama adalah pesan Abu Hasan, ya, kepada beliau, kepada Kiai Nawawi pada saat itu. Yang pertama adalah, kalau kita mengajar, jangan hanya mengajar saja. Maksudnya, ya, kita ini pendidik, bukan hanya pengajar. Jadi berikan contoh. Satu, berikan contoh. Lisanul hal afsah min lisanil makol. Kita ini menjadi suri tauladan, satu. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka. Ya, jangan hanya kita nasihati tapi kita mendoakan. Tapi doakan mereka, anggap mereka sebagai anak kita. Setelah sholat kita doakan, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, mudah-mudahan ilmu mereka manfaat, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ya,
selain menganggap mereka sebagai anak kita sadar innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha, bahwasannya berubah tidak berubahnya mereka, sadar tidak sadarnya mereka, mendengar tidak mendengarkannya mereka kepada apa yang kita sampaikan, ada efek tidak terhadap mereka, itu urusan Allah. Kewajiban kita apa? Berusaha sebaik mungkin bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu kepada mereka dengan ikhlas dan benar. Itu kewajiban kita. Masalah mereka berubah dan tidak, itu apa kata Allah. Jadi tenang menyampaikannya. Kan? Jadi ngasih contoh sudah, nyampaikan, yang penting saya sampaikan apa kata Allah, kita doakan selesai. Maka beliau, demi Allah kata beliau, setelah saya menerapkan ini, dan sebelumnya kelihatan beda. Ya, satu, saya sendiri lagi lebih tenang, ngerasa, aduh, alhamdulillah iya ya kayak gitu aman. Jadi beban itu berkurang kepada saya tidak mikirkan apakah ada yang salah dari cara saya, yang penting saya sudah meniru cara Rasulullah. Sisanya terserah apa kata Allah. Nah, dan kata beliau juga perbedaan, saya melihat sendiri signifikan, perbedaan yang signifikan, ya, manfaat itu lebih sampai kepada mereka. Jadi itu sekilas yang bisa kita contoh, kita ambil contoh dari sifat yang kedua, yaitu salamati sudur.